Film ini berjudul Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon yang dirilis tahun 2008. Film ini menceritakan tentang pemuda kampung yang kemudian menjadi jenderal perang yang sangat disegani. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film ini diawali bahwa Cina dibagi 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Wei, Kerajaan Wu dan Kerajaan Shu, di mana kerajaan itu selalu perang memperebutkan wilayah. Lalu muncul seorang pahlawan yang bernama Zhao Zilong dari Kerajaan Shu. Zilong sendiri bercerita di awal sebelum melakukan pertarungan dengan seorang jenderal perempuan. Cerita film ini kemudian dimulai. Para prajurit pulang dengan keadaan telah mati. Di situ ada seorang bernama Ping An yang mulai bercerita bahwa ia bergabung di pasukan Wei dan bertemu dengan Zilong. Di situ Ping An menjadi panitianya dan Zilong mendaftar dan didata oleh Ping An. Pasukan Liu Bei kewalahan menghadapi pasukan Cao. Maka Liu Bei menyiapkan pasukan cadangan untuk menghadapinya. Ketika Zilong sedang beristirahat menggambar peta, Ping An datang dan memberitahu bahwa gambar yang dibuat Zilong salah. Lalu Ping An menunjukkan sebuah peta kepada Zilong. Ping An juga mengaku dari Changshan di mana Zilong berasal. Ia sudah lama ikut perang dan sudah lama tak pulang karena dia punya cita-cita bahwa pulang ketika sudah menang dalam peperangan. Di situ Ping An menganggap Zilong sebagai adiknya dan memberikan petanya pada Zilong. Setelah itu keduanya melihat pasukan Cao datang ke arah mereka. Malamnya seorang yang mengaku utusan Liu Bei memberitahu bahwa pasukan Cao akan menyerang besok. Orang itu adalah Suge Liang di mana orang ini termasuk yang ditakuti pasukan Cao. Liang meminta pasukan Wei menyerang malam ini karena hujan akan turun menurut ramalannya. Mereka pun berangkat dengan strategi yang disusun oleh Liang. Liang yakin menang walaupun pasukannya lebih sedikit. Ternyata ramalan Liang benar, hujan deras turun malam itu. Ping An, Zilong dan pasukannya menyerang pasukan Cao. Ping An kemudian mencari jenderal pasukan Cao dan bertarung. Ping An kewalahan lalu dibantu oleh Zilong. Zilong berhasil mengalahkannya dan meminta Ping An menyelesaikannya. Melihat jenderalnya terbunuh, para pasukan Cao ketakutan dan berhasil dikalahkan. Karena pasukan Cao mengalami kekalahan, maka Raja Cao sendiri yang memimpin pasukannya. Mereka berhasil membuat pasukan Liu Bei terdesak mundur. Liu Bei akhirnya memerintahkan Jenderal Guan Yu dan Zhang Fei untuk mengevakuasi rakyatnya. Ping An mendapat kepercayaan untuk melindungi keluarga Liu Bei karena telah membunuh jenderal musuh. Sedangkan Zilong bertugas membantu untuk mengevakuasi warga. Sayangnya, Ping An gagal melindungi keluarga Liu Bei. Mengetahui hal itu, Zhang Fei menyerang dan ingin membunuh Ping An, tapi Zilong membelanya dan akhirnya Zilong dan Zhang Fei bertarung. Zhang Fei sedikit kewalahan, lalu Guan Yu mencoba melerai mereka yang ternyata malah menjadi pertarungan 2 lawan 1. Kemudian raja yang melerai mereka, raja juga memuji kehebatan Zilong. Lalu Zilong meminta izin mencari raja muda atas nama Ping An. Raja mengizinkannya dan memberikan baju perangnya untuk Zilong. Guan Yu dan Zhang Fei pun bersedia membantu Zilong untuk membuka jalan. Zilong kemudian bersiap untuk berangkat.
Ping An memintanya makan yang banyak dan berhati-hati agar bisa membawa Raja Muda kembali. Zilong pun berangkat dan dibantu oleh Jenderal Guan Yu dan Zhang Fei. Zilong akhirnya berpencar sendiri mencari Raja Muda. Ia menemukan kereta yang dikendarai keluarga raja, tapi semua telah terbunuh. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi dari luar. Kemudian Zilong mencarinya. Ternyata Raja Muda masih hidup dan tertutup mayat ibunya. Lalu ia pergi membawa Raja Muda dari situ. Raja Cao bersama cucunya yaitu Cao Ying sedang mengajari cucunya cara berperang. Ia yang melihat Zilong melewati pasukannya, kemudian memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya. Zilong yang sudah terkepung bertarung dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya serta Raja Muda. Terlintas dalam pikirannya bayang-bayang bahwa bisa atau tidaknya ia menyelamatkan Raja Muda. Ia tetap meminta Raja untuk mengampuni Ping An. Melihat Zilong sangat tangguh, Raja Cao memerintahkan pasukan kereta untuk menyerangnya. Tapi karena itu Zilong malah berhasil keluar dari kepungan pasukan itu dan menyerang ke arah Raja Cao. Zilong berhasil mengambil pedangnya Raja Cao dan pergi melompati jurang dengan selamat. Raja menahan pasukannya agar tak memanah Zilong yang berada di seberang jurang. Zilong pun tertawa keras. Lalu Raja menanyakan namanya. Zilong menjawab dengan keras bahwa dia adalah Zilong dari Changshan. Raja kemudian berkata akan menangkapnya kelak. Zilong mempersilahkan jika umur Raja masih panjang. Lalu Zilong pergi dari tempat itu. Zilong disambut dengan meriah di Changshan karena telah menjadi pahlawan. Ia disuguhi acara wayang yang dimainkan oleh kekasihnya, kemudian Zilong makan bersama kekasihnya. Di saat itu kekasihnya menanyakan kapan Zilong akan kembali lagi. Zilong mengatakan akan kembali jika misinya telah selesai. Zilong adalah sosok yang sangat berani dan bijaksana. Zilong juga tak pernah kalah dalam pertempuran melawan pasukan Cao. Maka dari itu ia disebut salah satu dari 5 jenderal dan mendapatkan pujian banyak orang. Liu Bei akhirnya menobatkan dirinya menjadi kaisar dan mendirikan kerajaan Shu. Kemudian Raja melantik 5 jenderal untuk menjaga wilayahnya. Jenderal itu adalah Guan Yu, Zhang Fei, Ma Chao, Huang Zhong dan yang terakhir adalah Zilong. Ketika Zilong dilantik, Ping An memperhatikannya dari jauh. Kemudian 5 orang jenderal itu semua berangkat untuk berperang mempertahankan negara. Satu persatu para jenderal itu gugur di medan perang, dan yang tersisa hanya Jenderal Zilong. Raja Liu Bei juga meninggal setelah itu dan kemudian digantikan Raja Muda. Raja Muda mengganti kedudukan Jenderal Guan Yu dan Zhang Fei yang telah gugur digantikan putranya untuk melakukan ekspedisi ke utara melawan pasukan Cao. Mereka dipanggil menghadap Raja Muda dan sempat selisih faham yang kemudian ditengahi oleh Zilong. Akhirnya Zilong yang memimpin ekspedisi ke utara itu.
Penasehat raja memberikan dua perintah yang harus dibuka ketika sudah sampai tempat yang ditentukan. Ketika itu Ping An juga memperhatikan Zilong dari jauh. Zilong kemudian datang ke tempat di mana baju para jenderal macan disimpan. Lalu datang Ping An dan memberitahu bahwa masih ada satu tempat yang telah disiapkan untuk Zilong. Mereka akhirnya berbincang tentang mereka di masa lalu. Kemudian Ping An meminta izin untuk ikut ekspedisi bersama Zilong. Mereka pun kemudian berangkat. Di persimpangan mereka membuka surat pertama yang isinya adalah pasukan dipecah menjadi dua. Zilong pergi dengan pasukannya sedangkan dua anak jenderal pergi bersama. Zilong berangkat dan bertemu dengan pasukan Cao. Di situ Zilong diremehkan oleh Jenderal Han dari pasukan Cao yang kemudian Han menyuruh anaknya bertarung. Melihat anaknya kalah melawan Zilong, Jenderal Han memerintahkan anaknya yang lain untuk membantunya. Di situ Zilong terkena panah tapi ia berhasil membunuh semua anak Jenderal Han. Jenderal Han geram melihat itu, tapi diingatkan anak buahnya bahwa ia harus mengikuti rencana dan pergi dari situ. Zilong mengejarnya yang ternyata itu adalah perangkap dari pasukan Cao. Lalu Zilong memerintahkan anak buahnya untuk melihat sekitar dan ternyata mereka telah terkepung. Anak buahnya curiga mungkin mereka telah dikhianati, tapi Zilong seolah tak mau percaya itu. Kemudian Zilong dan pasukannya pergi ke barat menuju sebuah kuil. Di situ Zilong membuka surat yang kedua bahwa isinya Zilong diminta untuk mengalihkan perhatian pasukan Cao. Sedangkan dua putra jenderal menjadi pasukan utama untuk menyerang menguasai 6 kabupaten musuh. Anak buah Zilong yang tahu isi surat itu tidak terima Zilong diperlakukan seperti itu. Tapi Zilong hanya pergi dan berlalu. Setelah beberapa saat pasukan Cao menyerang tempat itu dan pasukan Zilong berhasil memukul mundur mereka. Di tempat lain pasukan Cao yang dipimpin seorang wanita bernama Cao Ying. Dia adalah cucu dari Raja Cao yang diajari kakeknya cara berperang sewaktu kecil. Jenderal Han menghadap kepadanya, ia memberikan penghormatan pada anak jenderal yang terbunuh oleh Zilong dan meminta ke Jenderal Han untuk mengangkat dia sebagai anaknya. Lalu Cao Ying memerintahkan anak buahnya untuk mengantarkan mayat prajurit Zilong ke tempat Zilong dengan maksud untuk melemahkan mental para prajurit Zilong. Zilong mengetahui maksud Cao Ying, ia juga mengakui strategi perang Cao Ying cerdas seperti kakeknya. Lalu Zilong mengutus Ping An dan anak buahnya untuk mengantarkan pedang kakek Cao Ying yang ia rebut dulu. Zilong memperingatkan Cao Ying semoga kejadian itu tidak terulang lagi. Anak buah Zilong menertawakannya, yang membuat Cao Ying marah dan hampir membunuh Ping An tapi ia sadar bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Lalu Ping An dan temannya kembali. Cao Ying juga mengakui kehebatan Zilong. Lalu Cao Ying menerima berita gembira bahwa pasukannya telah mengalahkan para anak jenderal macan.
ia kemudian mengirimkan utusan untuk mengajak bertarung Zilong. Zilong menerima tantangan itu dan mereka pun bertemu di medan perang. Mereka kemudian bertarung. Zilong sempat unggul di awal yang kemudian ia agak kewalahan karena dikeroyok Cao Ying. Melihat itu Ping An berusaha membantunya dan memberikan busur panah kepada Zilong dan akhirnya Zilong memenangkan pertarungan dan menyuruh Cao Ying belajar bertarung lagi. Mereka semua kemudian kembali ke tempat masing-masing. Cao Ying terluka, begitu juga dengan Zilong. Anak buah Zilong ingin membuka baju perang Zilong, tapi ia tidak mau, agar prajuritnya di luar tidak tahu kalau ia terluka. Lalu Zilong memerintahkan anak buahnya untuk mengetahui keadaan Cao Ying. Zilong kemudian memberikan peta pada Ping An. Peta itu adalah pemberian Ping An sewaktu awal bertemu dulu. Mereka berbincang, kemudian datang anak buahnya memberitahu bahwa pasukan Cao akan menyerang mereka. Anak buah Zilong lalu meminta izin pada Zilong untuk melakukan peperangan. Mereka juga mengaku sangat bangga menjadi anak buah Zilong selama ini. Zilong juga bangga pada mereka dan memberikan perintah untuk berperang. Peperangan pun dimulai, korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Lalu pasukan Cao Ying memanah pasukannya sendiri dengan panah api, di mana kuda pasukannya telah diberi bom dan siap meledak. Sementara itu Zilong dan Ping An mengobrol. Ping An mengaku bahwa dialah yang mengkhianati Zilong karena iri padanya. Tapi Zilong tidak marah padanya dan tetap menganggapnya sebagai kakak. Lalu Zilong meminta Ping An melepaskan baju perangnya. Ping An kemudian mencabut anak panah yang mengenai tubuh Zilong. Di tempat lain Cao Ying berdoa pada Buddha akan membunuh Zilong. Kemudian Zilong berangkat ke medan perang. Zilong meminta Ping An untuk menabuh gendang perang untuknya. Zilong berangkat dengan gagah berani. Di situ Ping An melihat Zilong untuk terakhir kalinya, sedangkan kerajaan-kerajaan yang tadinya bermusuhan menjadi satu, yaitu kerajaan Qin, dan film ini pun selesai.